beliau membagikan berkah spiritual yang beliau dapat itu hanya dalam kurun waktu 23 tahun. Dan itu yang telah mengubah semesta ini menjadi sangat luar biasa. Sehingga ada seorang ilmuwan yang melakukan riset tentang manusia yang paling berpengaruh di semesta ini. Dan Nabi Muhammad mendapatkan urutan yang pertama. Yang melakukan risetnya itu keyakinannya tidak sama dengan Nabi Muhammad. Sehingga sangat objektif. Dalam kurun 23 tahun beliau mampu menciptakan sejarah besar mengubah peradaban. Dengan tindak tanduknya yang sangat produktif. Sehingga nama beliau walaupun sudah meninggal 1500 tahun yang lalu sampai sekarang masih dikenang. Bahkan kita yang belum pernah bertemu beliau pun karena mendengar bagaimana tingginya pencapaian akhlak terpuji yang sudah beliau capai sampai beliau mencapai tingkatan tahaluk bi akhlakillah, berakhlak seperti akhlaknya Allah, memantaskan diri sebagai wakil Allah di semesta ini. Sampai sekarang kita mendengar namanya saja timbul kecintaan kita kepada beliau. Hanya dalam kurun waktu 23 tahun. Pertanyaan besar bagi kita. Apa kabar yang umurnya hari ini 60 tahun? Apa kabar yang umurnya hari ini 65 tahun? Apa kabar yang hari ini umurnya 70 tahun? Apa kabar yang hari ini umurnya 80 tahun? Dan masih bernafsu untuk memperpanjang usia. Makan ini, makan itu. Jika perlu ada ramuan yang bisa memanjangkan usia, berapapun akan dibeli untuk memanjangkannya. Tidak berpikir apa yang bisa kita lakukan dalam hidup hari ini. Makanya kemarin kita sudah membuat kajian. Jangan takut kehidupan akan berakhir. Tapi takutlah kalau kehidupan belum pernah dimulai. Jangan-jangan kita belum memulai kehidupan. Karena ciri hidup itu berkesadaran. Ciri hidup itu eling. Ciri hidup itu mawas diri. Jangankan kita sedang menjalankan kehidupan biasa. Lagi sholat saja kita tidak sadar sedang sholat. Tidak tahu siapa yang disembah. Siapa yang harus diingat. Dan bagaimana cara mengingatnya. Bahkan ketika sholat pun kita sibuk mengingat sesuatu yang tidak selayaknya untuk diingat. Karena kita tidak tahu, tidak pernah mau belajar. Makanya saya membuat judul kajian 20%, 80%. Ada orang yang aktivitasnya 20%, tapi produktivitasnya 80%. Ada orang yang aktivitasnya 80%, tetapi produktivitasnya bisa jadi hanya 20%. Atau aktivitasnya 100%, tetapi produktivitasnya 0%. Bisa jadi, tetap jumlahnya 100%. Oleh karena itu, hari ini kita akan masuk lebih dalam lagi. Dan hari ini saya akan berbicara tentang waktu. Karena waktu ini paling diinginkan oleh banyak orang, tetapi paling buruk digunakan oleh banyak orang. Ada kata-kata bijak, jangan pernah titipkan pekerjaan pada orang yang banyak waktu, karena tidak akan pernah selesai. Karena orang yang semacam itu selalu menunda. Titipkan pekerjaan pada orang sibuk, justru akan selesai. Orang yang banyak waktu selalu menunda. Nanti lagi, nanti lagi, nanti lagi. Tapi orang sibuk, apapun yang ada di hadapan matanya, saat itu dia kerjakan. Karena dia sadar kalau hidup itu di sini, hari ini, sekarang. Maka di Quran surat Al-Kahfi Allah menyatakan, jangan pernah kamu mengatakan besok masih ada waktu. Itulah kesombongan. Dan saya berulang kali mengatakan bahwa besok itu tidak ada. Masa lalu juga tidak ada. Waktu yang sebenarnya adalah di sini, saat ini, sekarang. Masa lalu dan masa depan itu hanyalah waktu psikologis. Bukan waktu yang sebenarnya. Hanya waktu psikologis. Itu rekayasa pikiran kita. Karena pikiran kita kalau nggak loncat ke masa lalu, pasti loncat ke masa depan. Itulah pikiran. Makanya saya sering mengatakan, kalau sekarang di sini kita merasa damai, tentram dan bahagia, berarti kita hadir di sini saat ini sekarang. Kalau sekarang kita merasa sedih padahal duduk di sini, berarti kita mengizinkan diri kita sedang dibawa oleh pikiran kita ke masa lalu. Dan kalau hari ini kita cemas, khawatir, berarti kita sedang mengizinkan diri kita dibawa oleh pikiran kita ke masa depan. Itulah tipuan pikiran. Itu yang disebut dengan ego, diri palsu kita yang telah mengambang-ambing kehidupan kita. Karena kita belum menemukan diri sejati kita belum menemukan kesadaran di sini, saat ini, sekarang. Waktu itu paling diinginkan banyak orang, tetapi paling buruk digunakan banyak orang. Itulah waktu. Kita sering mengatakan waktu, tetapi pernahkah kita mengerti apa sesungguhnya waktu itu? Apa sesungguhnya waktu itu? Saya akan berbicara sedikit agak saintifik hari ini, dan mohon bersabar. Tapi saya akan coba menggunakan bahasa saya yang paling sederhana supaya semua orang bisa mengerti. Saya akan gunakan bahasa saya yang bisa diterima oleh pasar. Dan kalau saya sudah turun ke bawah, ya mungkin tinggal mengulang-ulang saja. Ingat ya, kita punya dua pikiran. Satu pikiran sadar, dua pikiran bawah sadar. Antara pikiran sadar dan bawah sadar ada yang namanya RAS, Reticular Activating System, yang disebut dengan filter.
Dan filter ini bukan memfilter baik buruk. Tetapi filter ini hanya memfilter berapa sering kita berpikir baik, berapa sering kita berpikir buruk. Keseringan berpikir buruk masuk ke alam bawah sadar, jadi long term memory. Itu yang disebut dengan subconscious mind. Di situ yang disebut dengan memori jangka panjangnya manusia. Dan berbahaya ketika luka itu masih ada di situ. Sedikit saja kita tersenggol, ada stimulus yang membangunkan itu, aslinya kita akan keluar. Makanya lihat aslinya manusia bukan di tempat ini. Di tempat ini semua kelihatan seperti orang sabar. Seperti orang sabar. Di tempat ini semua kelihatan seperti orang soleh. Seperti. Di tempat ini semua kelihatan seperti orang yang baik. Seperti. Lihat manusia itu. Di rumahnya. Di jalan. Di kantor. Di kehidupan yang nyata. Di situ kelihatan aslinya. Bahkan kalau ingin lihat aslinya manusia, pinjemi uang. Kelihatan aslinya. Pinjemi uang. 2-3 hari jangan dibayar dulu. Aslinya kelihatan. Jadi aslinya manusia itu pada saat dia sedang berhadapan dengan situasi yang dia tidak ingin. Di situ. Ketika kita melihat seseorang mendapatkan yang tidak diinginkan, adem. Mendapatkan yang diinginkan, sama ademnya. Ini sudah sakinah itu. Gelombangnya sudah mulai datar itu. Begitu mendapatkan yang tidak diinginkan, mata belotot, bibirnya monyong, dari mulutnya keluar kata-kata yang menjijikkan, emosinya tak terkendali, itulah dia. Itulah dia. Orang sedang haji, sedang umroh sekarang, gak kelihatan aslinya. Nanti kalau sudah pulang, sulit mengukur seseorang mabrur, tidak mabrur di sana. Karena di sana semua seperti sedang jadi orang baik, seperti orang yang soleh, apalagi lagi pakai kain ihram, seperti suci. Seperti, karena kainnya warna putih. Nanti setelah pulang, kelihatan itu. Ya. Mau bagi air zam-zam saja, lebih sedikit, sekecelak, udah mulai. Makanya saya pernah punya pengalaman. Saya pernah membawa rombongan eksekutif umroh. Tetapi di samping rombongan itu juga ada rombongan orang-orang biasa. Maaf ya, saya bukan membedakan. Supaya gampang menjelaskannya. Bukan saya membeda-bedakan. Bagi saya semuanya sama. Supaya gampang menyebutnya. Nah, yang eksekutif ini, ya, tempat duduknya pun pasti di kelas bisnis, bukan di kelas ekonomi. Waktu berangkatnya, gak apa-apa. Karena belum umroh kan? Belum. Nah, yang namanya rombongan ini, di sananya semua makan bintang 5. Hotelnya bintang 5. Semua bintangnya 5. Dan kenapa bintang itu yang tertinggi 5? Ya, walaupun sekarang sudah ada bintang 7, ya. Karena sesungguhnya 5 itu udah cukup. Blimbing itu bintangnya 5. Kalau kita sudah menemukan hakikat blimbing, menemukan bintang sejati dalam diri, itu udah cukup itu. Udah cukup itu. Dan kenapa setiap hal istimewa selalu dikasih bintang? Dan kenapa bintang itu menjadi tempat yang paling istimewa di menara masjid? Mohon maaf. Di agama Kristen pun bintang itu ditempatkan di tempat tertinggi di pohon Natal. Jadi sebenarnya bintang itu melambangkan sebuah pencapaian yang paling tinggi itu sebetulnya. Dan itu positif. Lanjut cerita yang tadi. Jadi selesailah semua ibadah umroh dilaksanakan. Dan untuk menguji mabrur atau tidak mabrur ibadahnya, yang pertama yang saya lakukan adalah saya ubah yang setiap hari makan di restoran mewah bintang 5. Yang terakhir saya kasih nasi bungkus, termasuk yang eksekutif. Jadi saya bagikan, suruh Mutawib bagikan nasi bungkus. Nasi bungkus. Setelah dibagi nasi bungkus, mulai bertanya, makannya di mana? Mana sendoknya? Udah mulai. Tidak mabrurnya udah mulai kelihatan. Ya makan di mana saja, masih nanya-nanya kayak gitu, urus aja sendiri. Ya kan? Sebelum umrah sih bagi saya oke-oke saja. Setelah umrah masih begitu, itu sudah pertanda. Jadi bukan berapa banyak doa yang dilantunkan sepanjang umroh, gak penting amat bagi saya. Indikator pertama mengukur dia mabrur, tidak mabrur adalah setelah itu dia seperti apa. Cara menerima kenyataan yang tidak disukai seperti apa? Ya tentu saja biasa makan pakai garpu, pakai pisau, ya duduk pakai kain, ya tahu di kursi yang mewah, pakai AC. Sekarang saya kasih nasi bungkus. Udah gitu tidak ada tempat duduk, juga tidak ada sendok. Ya mikir sendiri. Yang eksekutif ini udah mulai manyun. Yang biasa karena sudah terlalu biasa kan biasa-biasa saja. Happy aja dan kelihatan. Nah di sini kan sebagai indikator kita belum ihram, baru pakai kain ihram.
Tidak semua orang yang pakai kain ihram sudah ihram. Masih ada kemelekatan pada kebiasaan eksekutifnya itu. Masih ada kemelekatan kepada kelas sosial dia. Selanjutnya saya iseng lagi. Saya bilang sama Tawib, tukar ya. Yang eksekutif kasih kelas bisnis. Kelas ekonomi. Biar duduknya sama dengan TKW. Belajarlah. Nah yang kelas ekonomi ini kasih kelas bisnis. Jadi tukar. Kamu nanti pura-pura ketukar. Udah. Paling kan yang dimarahin Mutawib kan tinggal di Mekah. Kalau saya kan pulang sama mereka. Wah itu di pesawat mulai muka-mukanya itu kelihatan. Nah, udah begitu kelihatan mukanya seperti itu saya masih diamkan. Begitu sampai di airport ya yang eksekutif saya kasih air zam-zam yang pecah. Jadi saya bagikan. Ini buat Bapak. Wah mulai melotot. Yang pecah gini dibagikan pada saya. Udah. Di bis perjalanan ke Bandung mulai saya ngomel di situ. Saya bilang saya nyesel mimpin umroh kalian semua. Gak mabrur saya bilang semuanya. Wah udah saya omelin. Udah diomelin baru sadar. Itu teknik saya. Karena apa? Manusia itu gak kelihatan aslinya saat dia berhadapan dengan situasi yang dia inginkan. Ngerti maksud saya? Coba. Kalau ingin tahu asli kalian, coba lihat. Pada saat mendapatkan yang tidak diinginkan. Ya. Ketika suami tidak seperti yang kamu inginkan. Ketika penghasilan suami tidak seperti yang kamu inginkan. Ketika anak-anakmu tidak seperti yang kamu inginkan. Di situ aslinya dirimu. Subconscious mind-nya. Apa yang tersimpan di alam bawah sadarmu kelihatan itu. Siapa dirimu sesungguhnya. Data apa yang terselubung di dalam kelihatan. Hari ini kita bongkar. Habis ya. Kita bicara waktu paling diinginkan. Tetapi paling buruk digunakan. Saya doakan. Semoga para sahabat semua. Masih punya waktu dan sehat. Tubuh ini masih bisa digunakan sebagai kendaraan untuk mengantarkan sang penumpang dalam tubuh ini, sang jiwa, untuk menuju kesadaran jiwanya. Agar saat pulang, dia sudah sejenis dengan dia. Agar bisa memenuhi ayat Inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Dan sekarang di barat, ya sudah ramai sekali yang disebut dengan pengobatan holistik ala barat. Nah pengobatan holistik ala barat beda dengan pengobatan holistik ala timur. Kalau di timur, pengobatan holistik itu yang ditreatment adalah jiwanya. Kalau di barat, pengobatan holistik, apa yang harus ditreatment supaya sekali treatment semuanya sehat. Semua bersifat materi, aspek tubuh yang diperhatikan. Makanya sistem pengobatan holistik ala barat yang sekarang sedang berkembang, karena saya terus membaca artikel-artikel dan jurnal-jurnal yang terindeks, itu yang disebut dengan penyehatan pembuluh darah. Jadi kalau ingin sehat tubuh, ya sudah, sehatkan pembuluh darah. Dan ternyata yang ditreatment adalah usus. Kalau usus seseorang itu sehat, udah pasti beres pembuluh darahnya. Urutan makan yang keliru saja bisa membuat usus itu mengalami kanker. Coba, kalau makan seperti apa urutannya? Makan nasi dulu 1 piring. Ya, ada lauk pauknya. Jadi yang masuk ke tubuh kita pertama yang padat. Ketika keselak, ya baru ingat air. Cari air. Jadi tahu cari air kalau udah keselak biasanya. Istilah bahasa Inggrisnya kabuhulan. Rusuh teuing daharna. Nah, akibatnya didorong sampai minuman. Beres itu terakhir cuci mulut. Baru makan buah. Itu pun kalau ada. Apa yang terjadi? Nasi protein yang sudah dimakan itu pertama ya di bawah padat. Air tidak bisa melarutkan nasi yang kita makan. Karena air tertahan oleh nasi. Berarti air di atas. Di atas air masuklah yang disebut dengan buah-buahan. Sifatnya asam. Kemudian si asam ini membusukkan nasi yang sudah masuk duluan, belum sempat diproses oleh lambung kita. Apa yang terjadi? Kualitas nasi, kualitas protein yang dimasukkan ke dalam tubuh membusuk seketika dan itu yang diserap oleh darah. Urutan makan salah saja membuat tubuh kita jadi salah. Makanya urutan makan yang bagus kan harusnya air dulu, baru buah, baru sayuran, kalau bisa sayuran mentah, gitu. Makanya orang Sunda mah dari dulu sudah diajarkan leluhur kita, dahar lalap lalaban. Ya kan? Gitu. Makanya nikah sama orang Sunda gampang, irit, lepaskan di kebun pasti dahar. Iya, itulah kenapa banyak yang tertarik sama orang Sunda. Ya, murah katanya. Harusnya begitu. Setelah 80% sebelum kenyang stop. Baru benar itu makan. Karena di atas lambung masih ada 1/3 buat oksigen. Gitu nggak makan? Gitu apa makan? Makanya tidak begitu, setelah itu 3J-nya dilanggar. Jadwalnya nggak jelas, jenisnya nggak jelas, jumlahnya juga nggak jelas. Apa yang terjadi? Umur kita menjadi pendek. Tubuh kita tidak menjadi kendaraan yang bisa mengantarkan sang penumpang ini menuju tujuannya. Ini gara-gara pola makan yang tidak bagus.
Akibatnya apa? Penyakit stroke mudah sekali. Karena apa? Lemak jenuh yang menyumbat pembuluh darah itu menjadi momok bagi semua orang. Kenapa? Terlalu banyak radikal bebas yang tertangkap di situ. Apalagi terlalu banyak kalsium. Dan sekarang dunia kedokteran menemukan satu-satunya cara untuk memobilisasi kalsium yang ada di dalam pembuluh darah, maka ada 5 caranya. Sudah tahu belum? Yang pertama, banyak makan tempe. Karena tempe itu sudah diriset mengandung vitamin K2 paling banyak. Dan vitamin K2 ini bisa memobilisasi kalsium. Sehingga kalsium tidak tinggal, diam. Sehingga tidak akan terjadi plak di dalam pembuluh darah. Ini ngaji agak saintifik saya bilang. Ya, supaya ada pengetahuan sedikit. Jangan cet yang cenah wungkul. Ngaji itu harus berbasis data, berbasis riset. Ya, gitu. Karena agama itu akal. Tidak ada agamanya bagi yang tidak berakal. Yang kedua, ya, suka tempe. Bagus. Mau dikerecek, mau apa, boleh. Tapi yang paling bagus kalau tempenya mentah-mentah. Karena apa? Tempe mentah itu mengandung probiotik. Karena raginya itu lactobacillus yang sangat menguntungkan bagi lambung. Makanya di Jepang tempe mahal. Di kita coba 10.000 sudah dapat satu gulung itu tempe. Subhanallah. Masih nawar. Ya Allah. Yang sebelah sini nih. Maaf ya. Aduh, kalau nawar sebelah sini. Aduh. 2.000 nih kata jadi temuli tempe. Padahal sudah tahu kata Rasul, permudah jual beli, permudah jual beli. Kalau kita memberikan keuntungan pada pedagang, kita juga akan diberi keuntungan oleh semesta. Jangan terlalu matematik hidup itu. Ya. Makanya saya kalau ngantar istri saya ke pasar, boleh saya antar ke pasar, satu syaratnya, jangan nawar. Kok mau nawar bari ngaleos? Aduh. Orang dia biasanya orang dia. Orang dia ya sarua. Yang kedua vitamin C. Vitamin C itu adanya di sayur, buah-buahan. Makanya makan buah-buahan, makan sayur banyak gak apa-apa. Apalagi semuanya dalam keadaan mentah, fresh itu bagus. Kalau makan seperti itu tidur 2 jam aja, gak usah 8 jam. Sehat. Nah ini kan bicara waktu. Saya akan bicara waktu. Kenapa? Kalau pola makan yang gak karu-karuan, waktu habis terbuang. Dipakai sare. Seletik-seletik tunduh. Karena jiwa tunduh. Kumaha? Lagi sholat tunduh, bingung saya. Bingung saya. Makanya belajar olah napas. Di mana napasnya, di mana ingatan kita. Itu pentingnya kita belajar sholat khusyuk. Ini yang sudah belajar kelas khusyuk. Gak mungkin ngantuk. Yang ada tuh nangis, merasakan sesuatu. Yang ngantuk itu karena tidak merasakan. Apalagi lupa rakaat. Itu udah jelas. Sholat kayak gitu udah jelas. Jelas tidak mungkin bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Sholat kayak gitu. Gak mungkin. Yang ketiga, vitamin E. Vitamin E itu gampang. Adanya di alpukat. Makanya makanan wajib saya tiap pagi alpukat. Alpukat itu wajib. 3 jenis makanan yang saya makan tiap pagi alpukat selalu nomor 1. Ada selalu di rumah alpukat. Karena di situ ada vitamin E, itu luar biasa. Itu untuk memobilisasi kalsium supaya pembuluh darah kita sehat. Kalau pembuluh darah kita sehat, napas jadi panjang. Kalau napas jadi panjang, mual gampang amek. Semua yang gampang marah tuh napasnya pendek. Apalagi terlalu banyak makan daging. Ya Allah. Daging pun yang dimakan senangnya yang berlemak. Ya sudah, selamat tinggal. Mau gimana hidup seperti itu? Belajar spiritual itu dimulai dari piring. Kalau piring kita sudah tidak beres, jangan berharap spiritual kita bagus. Yang keempat, omega 3. Omega 3 itu adanya di salmon, tuna. Tapi jangan dimasak, makan mentah-mentah. Namanya sashimi. Bagus. Gitu, kulit jadi bagus. Otak jadi cerdas. Ya saya tidak bilang mengingatnya. Orang cerdas itu bukan soal mengingat. Orang cerdas itu indikasi utamanya adalah keterampilan berpikir. Cara menyelesaikan masalahnya bijaksana, itu orang cerdas. Yang banyak mengingat hafalan itu bukan orang belajar. Bukan, belajar itu bukan mengingat. Mengingat itu tingkat kognisi yang paling rendah, itu C1 itu. Dari 6 tingkatan kognisi itu paling rendah, mengingat itu. Makanya ada riset baru, kemarin saya share. Selalu saya share kalau di grup. Yang sudah ikut grup bersama saya, itu pasti akan saya share yang bermutu. Ternyata ciri orang cerdas itu gampang melupakan sesuatu yang tidak penting. Ini yang suka nginget-nginget masa lalu, gak penting amat. Gak cerdas. Ciri orang yang otaknya cerdas ternyata mudah melupakan yang tidak penting. Terutama masa lalu. Iya nusok ngobrol. Masa lalu, nu kamari, nu basa harita. Itu otaknya kurang cerdas. Menurut riset. Jadi saya pakai riset, kalau perlu nanti saya kasih jurnalnya. Ini luar biasa itu, ya. Ternyata kecerdasan itu dilihat dari keterampilan seseorang memecahkan masalah, solve problem.
Lihat kebijaksanaan seseorang ketika memecahkan masalah, di situ indikator kecerdasan. Harusnya semua orang yang belajar agama itu cerdas. Dan kenapa tidak cerdas? Nah, nanti akan terjawab masalahnya di mana. Nah, yang kelima, ini penting. Itu yang namanya probiotik. Mungkin baru dengar ya istilahnya. Probiotik itu adalah makanan atau minuman yang difermentasi. Kalau saya minum setiap hari, probiotik itu. Salah satunya produk susu yang paling bagus itu adalah yang sudah difermentasi. Dalam bahasa orang-orang ahli gizi namanya kefir, bukan kafir. Kefir, kefir itu susu yang difermentasi. Itu lactobacillusnya banyak. Nah, kalau di pasaran pun ada yang namanya Yakult. Ya, semacam itu. Tetapi kalau ingin lebih kaya lagi, lactobacillusnya minum kefir. Mau saya ajarkan bikin kefir? Ya nanti setelah ini. Pokoknya kalau di saya itu, di komunitas ini, apapun diajarkan. Termasuk membuat makanan sehat, itu diajarkan. Bukan hanya berpikir sehat, jiwa sehat, mental sehat. Karena sudah terbukti orang yang sehat fisiknya, itu pasti sehat jiwanya. Pasti sehat mentalnya. Sebaliknya orang yang hari ini, ya kepala pusing, baru duduk sebentar berdiri kunang-kunang, kemudian pinggang sakit, lengan cara rangkel, siram asukan awak. Ah, itu masalah besarnya adalah jiwa kita kotor. Masalah besar yang kedua, mental kita nggak bagus. Kontribusi dari jiwa dan mental sudah 75%. Kalau orang yang jiwanya kotor, mentalnya kotor, hubungan sosial terganggu. Kontribusi terhadap tubuh fisik 15%. Bayangkan 3 besar itu, kalau tidak kita rawat hari ini, tubuh kita akan ambruk 90%. Jadi aneh ya, orang katanya rajin menjalankan ritual agama, tapi sakit-sakitan. Pasti ada masalah. Kalau orang sujudnya benar, nggak mungkin sakit kepala. Saya jamin, nggak mungkin sakit kepala. Kalau Anda sering sujud sakit kepala, saya periksa nanti sujudnya, pasti nggak benar. Bahkan orang yang sulit melahirkan, saya suruh sujud yang benar, itu muter itu bayinya, bisa melahirkan, nggak usah dioperasi. Bisa. Nah, saya menyimpang sedikit ya ke situ, karena ini ada hubungan dengan waktu. Baik, saya akan mulai sekarang. Saya akan mulai dasar pemikirannya dari Quran surat Al-Fatir. Pakai Quran supaya kelihatan dasarnya, supaya kita tidak terjebak oleh persepsi. Yuk kita baca Quran surat Al-Fatir ayat 37, surat ke-35. Saya akan bacakan artinya, saya sudah terjemahkan sesuai dengan bahasa Arabnya. Kalau saya akan bacakan bahasa Arabnya, pertama kalian gak ngerti, yang kedua waktunya terlalu lama. Baik, kita baca. Dan mereka berteriak di dalam neraka itu. Jadi mana berteriaknya? Nah, siapa mereka itu? Siapa? Gitu aja pusing. Coba dengarkan kalimatnya. Dan mereka berteriak dalam neraka itu. Siapa mereka? Siapa? Kita. Lu aja kali, gua kagak. Enak aja. Pengen bareng-bareng aja. Yang jelas mereka berteriaknya di mana tadi? Ya jelas mereka itu penghuni neraka. Gitu aja kok. Susah. Tadi udah mulai tuh keluar persepsi. Mereka tuh orang kafir, mereka tuh ini, mereka tuh itu, yang gak taat sama Allah, macam-macam. Jelas, ngaji itu jangan menggunakan persepsi. Mereka berteriak dalam neraka. Kalau ditanya oleh saya, siapa mereka? Ya penghuni neraka. Teriaknya di neraka. Gampang. Nah, gitu dulu ngajinya. Ya sederhana dulu. Apa teriakannya? Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami. Dari apa? Dari neraka. Niscaya kami akan mengerjakan amal yang soleh, yang berlainan dengan yang telah kami kerjakan. Pertanyaan saya, orang ini sudah mengerjakan amal soleh belum? Yang bilang belum, acukan tangan. Ayo acukan tangan yang tadi bilang belum. Ya gak apa-apa, yang bilang sudah acukan tangan. Ini belum, ulangi. Ini gimana sih kalian? Harus minum kefir ini. Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami. Niscaya kami akan mengerjakan amal soleh yang berlainan dengan yang telah kami kerjakan. Saya ingin tahu kejujurannya. Orang ini sudah mengerjakan amal soleh atau belum? Siapa yang belum? Acungkan tangan duluan. Saya hitung. 3.000 orang yang belum. Yang sudah? Wah, lebih banyak. Ada 6.000 nih saya lihat. Orang ini berteriak dalam neraka itu bukan belum mengerjakan amal soleh. Dia sudah. Tapi amal soleh yang dia lakukan itu hanya berdasarkan persepsinya sendiri. Buktinya serajin itu dia mengerjakan amal soleh, buktinya dia masih tinggal dalam neraka. Makanya dia meminta kepada Tuhan, aku akan mengerjakan amal soleh yang berlainan. Lain nu baheula deui, cenah kitu maksud nama. Paham?
Jadi yang betul, yang sudah apa yang belum? Sekarang udah sepakat semua ya. Orang ini sudah mengerjakan amal soleh. Tapi amal solehnya itu ciptaan, rekaan pikirannya sendiri. Sekarang saya tanya ini, semua akan udah sepakat sudah. Kalian semua ini sudah tahu nggak amal soleh menurut Quran? Jangan-jangan amal soleh yang selama ini dijalankan itu hanya menurut kebanyakan orang mempersepsinya. Nah ini masalah kan, katanya sudah, tetapi belum. Di Quran dikatakan, waman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan. Barang siapa yang ingin jumpa dengan Tuhannya, maka dia lakukan amal soleh. Jadi amal soleh itu adalah amal yang ketika dilakukan saat ini juga dapat memperjumpakan kita dengan Tuhan. Jadi amal soleh itu versi Quran adalah cara, metode yang mengantarkan kita berjumpa dengan jati diri kita. Beda? Beda? Selama ini amal soleh itu apa yang kita lakukan? Kita ngasih makanan ke orang, amal soleh. Memang ngasih makanan jumpa dengan Tuhan? Itu masuknya amalun hasanah, amal-amal kebajikan. Amal soleh itu sangat spesifik di Quran. Itu sebabnya belajar Quran, Quran bukan bahasa Arab. Quran itu bahasa Arab, bahasa Tuhan. Kalau Quran bahasa Tuhan, jangan jauh-jauh dari Tuhan. Makanya jika kamu bisa bersama Tuhan, silahkan. Tapi kalau kamu tidak bisa bersama Tuhan, kamu harus bersama orang-orang yang selalu bersama dengan Tuhan. Gitu. Paham sampai situ? Beda. Jadi sekarang bisa membedakan mana amal soleh, mana amalun hasanah. Mana amal soleh, mana amal kebajikan. Sangat spesifik. Makanya dia sudah mengerjakan amal soleh, tapi persepsi dirinya sendiri. Tapi buktinya, hasil akhirnya, dia tinggal dalam neraka. Neraka itu bukan urusan nanti. Di Quran dikatakan, fa'amal ladina syaku fafinar lahum fiha zafirun wasahikun. Neraka adalah tempat di mana kamu masih bernafas. Itu kata Quran, bukan kata saya. Itu Quran surat Hud, ayat 106. Nanti periksa surat Hud ayat 106, 107, 108. Di situ cerita tentang surga dan neraka. Banyak yang memprotes saya. Dikiranya itu buatan saya. Tidak. Itu kata Quran. Bahkan kata Quran, surga dan neraka itu di mana langit dan bumi masih ada. Kan kalian pedoman hidupnya Quran. Jangan menyerang saya dulu, baca dulu. Kalian nggak pernah baca Quran, saya bacanya 1000 kali. Jangan menyerang saya dulu, karena berbeda. Lihat. Saya ini, mohon maaf, saya ini saintis. Kalau bicara sesuatu, saya membebaskan dia dari persepsi saya. Ini dalilnya, ini ayatnya saya tunjukkan. Jangan menyerang dulu, jangan menyerang dulu. Bahwa nanti di sana ada surga dan neraka, saya juga belum tahu. Tetapi yang jelas, kalau hari ini kita tinggal di surga, pasti di sana juga tinggal di surga. Gak mungkin hari ini tinggal di neraka, besok-besok kita mati, tiba-tiba masuk surga. Karena di dalam sebuah kitab suci, dari keyakinan lain dikatakan, hanya orang yang sudah turun dari surga yang akan bisa masuk surga. Jadi sebelum masuk surga itu harus turun dari surga dulu. Ngerti maksud saya? Gak mungkin orang pemarah, dendaman, jengkelan, baperan, tiba-tiba besok masuk surga. Gak mungkin. Gak mungkin amat. Tidak ada yang otomatis. Tidak ada yang instan. Semua itu harus berproses. Mengerti maksud saya? Jadi orang ini tinggal di mana? Apa katanya? Minta dikeluarkan dari neraka karena dia sudah menjalankan amal soleh, tetapi amal soleh yang dia jalankan berbeda. Kenyataannya amal solehnya malah memasukkan dia ke dalam neraka. Jujur nih, jujur. Sholat sudah kan? Oke. Pernah gak habis sholat marah-marah? Oke. Ini jujur ya. Pernah gak habis sholat membicarakan keburukan orang? Pernah apa sering? Ini wajah-wajah sering nih kelihatan. Pernah nggak habis sholat, maaf, berantem dengan pasangan? Pada barusan sholat. Pernah nggak keluar dari masjid dengan sepeda motor, kesenggol sedikit, marah sama orang yang jauh? Pernah? Pernah apa sering? Itu semua neraka. Itu semua neraka. Kita terbakar oleh api kemarahan kita sendiri. Makanya neraka itu dari naraloka. Na itu artinya cahaya, na itu artinya api, ra itu artinya cahaya, loka itu lokasi, tempat. Makanya naraloka, tempat yang terkena oleh radiasi cahaya. Coba, kalau di sini ada api, di sini kita tinggal, ada nggak radiasinya? Ini naknya nih, naknya. Cahayanya kan merambat ke sini, ini raknya. Nah ini lokanya. Ada orang